Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen mata kuliah Sistem Akuntansi yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa memberikan penilaian kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Istiawanda dengan NPM akhir 169. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasarta Putri dengan NPM terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Nara Tirtanugraha dengan NPM 240 130 10194. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzalika dengan NPM 240130100203. Saya Nandi Binabian Susanto dengan NPM akhir 264. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Selanjutnya ada sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek. Pengeluaran kas perusahaan dilakukan dengan cek kecuali untuk jumlah kecil yang menggunakan kas kecil. Penggunaan cek memiliki keuntungan dalam pengendalian internal, seperti memastikan cek diterima oleh pihak yang tepat, melibatkan bank dalam pencatatan transaksi, dan memberikan bukti pembayaran melalui cancel check. Bank mengirimkan rekening koran yang memudahkan perusahaan memeriksa catatan kas, dan cancel check berfungsi sebagai tanda terima kas yang sah dan lebih andal. Selanjutnya ada dokumen-dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Pertama ada bukti kas keluar, yaitu berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Surat pemberitahuan atau remittance advice kepada debitur. Lalu yang kedua ada dokumen cek. Dokumen ini digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum dalam cek. Lalu yang ketiga ada permintaan cek atau check request. Permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Selanjutnya ada catatan akuntansi dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek. Yang pertama ada jurnal pengeluaran kas atau Cash Disbursement Journal. Dalam sistem akun payable, pembayaran dicatat di jurnal pengeluaran kas berdasarkan faktur yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Kedua ada register cek atau check register. Dalam sistem voucher payable, register cek mencatat pengeluaran kas dengan cek dan cancel cek yang telah di-endorse sebagai bukti pembayaran kepada kreditur. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi terkait. Nah, fungsi ini ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Fungsi ini bertugas untuk mengajukan permintaan pengeluaran kas yang bertujuan untuk membayar keperluan jasa atau kegiatan dinas. Lalu yang kedua ada fungsi kas. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek, meminta otorisasi dan menyerahkan cek kepada kreditur atau pihak terkait. Lalu yang ketiga ada fungsi akuntansi. Nah, fungsi ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas dalam jurnal atau register cek serta mengelola arsip bukti kas keluar yang belum terbayar. Lalu yang keempat ada fungsi pemeriksa intern. Nah, di sini fungsinya itu melakukan perhitungan kas secara berkala, mencocokkannya dengan catatan akuntansi, serta melakukan pemeriksaan mendadak dan rekonsiliasi bank. Lalu selanjutnya ada jaringan prosedur. Nah, jaringan prosedur ini terbagi menjadi 2 sistem, yaitu yang pertama sistem dengan permintaan cek. Nah, digunakan untuk saat dokumen pendukung pengeluaran kas seperti kontrak atau tagihan yang tidak berada di bagian utang. Bagian yang membutuhkan dana harus mengajukan permintaan cek, lalu bagian yang membuat bukti kas keluar atau voucher dan bagian kas menerbitkan serta mengirimkan cek. Lalu yang kedua ada fungsi tanpa permintaan cek. Nah, di sini digunakan jika seluruh dokumen pendukung pengeluaran seperti faktur pembelian dan surat pemesanan sudah lengkap dan tersimpan di bagian utang. Bagian utang langsung
membuat bukti kas keluar tanpa perlu meminta cek. Lalu bagian kas menerbitkan cek berdasarkan dokumen tersebut. Nah, fungsi ini melalui 4 prosedur, yaitu yang pertama prosedur permintaan cek, yaitu pengajuan cek secara tertulis dengan dokumen pendukung, lalu dikirimkan ke bagian utang untuk diproses. Lalu yang kedua, prosedur pembuatan bukti kas keluar, yaitu bagian kas memeriksa dokumen dan membuat bukti kas keluar untuk bagian kas. Lalu yang ketiga, prosedur pembayaran kas. Berdasarkan bukti kas keluar, bagian kas akan mengisi cek dan meminta otorisasi lalu mengirimkan cek kepada kreditur. Lalu yang terakhir, yang keempat, prosedur pencatatan pengeluaran kas. Fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas dalam jurnal atau register cek serta di buku pembantu. Oke teman-teman, selanjutnya adalah mengenai unsur pengendalian internalnya. Nah, pengeluaran kas itu merupakan salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan dalam operasional sehari-hari perusahaan. Namun, kalau tidak dikelola dengan hati-hati, itu bisa menjadi celah yang beresiko, baik dari sisi keuangan maupun integritas. Nah, untuk itu perusahaan itu harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Nah, dalam sistem ini ada 3 aturan utama yang wajib kita patuhi. Yang pertama yaitu setiap uang yang diterima perusahaan itu harus langsung disetorkan ke bank, paling lambat pada hari kerja berikutnya. Jangan disimpan di laci meja atau digunakan dulu. Semua itu masuk rekening perusahaan supaya bisa dicatat dan juga diawasi. Lalu yang kedua, semua pengeluaran kas itu harus dilakukan dengan cek, yang artinya tidak boleh asal mengeluarkan uang secara tunai tanpa prosedur yang jelas. Cek adalah alat pembayaran yang bisa ditelusuri, dilacak, dan juga diawasi oleh bank. Ini itu memberikan lapisan keamanan tambahan bagi perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, untuk pengeluaran yang nilainya kecil dan tidak memungkinkan dibayar dengan cek, maka perusahaan itu menyediakan yang disebut dengan dana kas kecil yang dikelola secara khusus dengan sistem yang disebut impress system. Nah, ini itu adalah sistem di mana dana yang tersedia tetap jumlahnya dan tidak diisi kembali sesuai dengan jumlah yang sudah digunakan. Nah, tujuannya tentu agar pengguna dana kecil itu tetap terkontrol gitu, teman-teman. Nah, dengan menerapkan 3 unsur tersebut, perusahaan itu bisa memanfaatkan rekening koran dari bank sebagai alat untuk mencocokkan catatan internal. Nah, jadi setiap setoran dan pengeluaran yang dicatat di dalam buku perusahaan itu bisa langsung dicek kebenarannya lewat data dari bank tersebut. Nah, namun pengendalian internal itu tidak hanya soal aturan, teman-teman, tapi juga yang lebih penting itu adalah bagaimana organisasi di dalam perusahaan itu diatur untuk mendukung sistem ini. Nah, misalnya seperti dalam organisasi itu fungsi penyimpanan kas dan fungsi pencatatan akuntansi tidak boleh dipegang oleh orang yang sama. Nah, kalau orang yang memegang uang itu juga mencatat, maka tidak ada yang bisa mengawasi atau mengecek keabsahan dari transaksi tersebut. Maka fungsi penyimpanan itu biasanya dipegang oleh bagian kas. Nah, sementara pencatatan itu dikelola oleh bagian jurnal. Nah, keduanya itu bekerja sama namun juga saling mengawasi. Nah, selain itu, satu transaksi itu juga tidak boleh dikerjakan oleh satu bagian saja dari awal sampai akhir. Harus ada keterlibatan beberapa bagian atau fungsi yang berbeda. Misalnya dalam pengeluaran kas itu tidak hanya bagian kas yang terlibat, tapi juga ada bagian pembelian, lalu bagian penerimaan barang, dan tentu saja juga bagian akuntansi atau bagian jurnalnya. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan internal check atau pengawasan otomatis antar bagian. Nah, dengan sistem ini, perusahaan itu tidak hanya menjaga uangnya tetap aman, tapi juga memastikan bahwa setiap transaksi itu bisa dipertanggungjawabkan dan juga dicatat secara akurat. Nah, ini adalah fondasi penting bagi keuangan yang sehat dan bagi perusahaan yang ingin tumbuh dengan integritas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur pengendalian internal bagian sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam sistem otorisasi terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Jadi, transaksi pengeluaran kas diotorisasi dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar. Selanjutnya yang kedua yaitu pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Dalam sistem pengendalian internal mengharuskan setiap pembukaan dan penutupan rekening bank mendapatkan persetujuan dari manajemen puncak. Jadi, jika terjadi pembukaan dan penutupan rekening giro perusahaan di bank tanpa otorisasi, maka kemungkinan penyaluran penerimaan kas perusahaan ke rekening giro tidak sah.
Selanjutnya yang ketiga yaitu pencatatan jurnal pengeluaran kas harus berdasarkan bukti kas keluar. Dalam sistem pengendalian internal mengharuskan setiap pencatatan didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampiri dengan dokumen pendukung. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur pengendalian internal bagian praktik yang sehat, yaitu ada 10. Yang pertama, perlindungan saldo kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Saldo kas ini perlu dilindungi dari kemungkinan pencurian dengan cara menyimpannya di dalam lemari besi dan menempatkan kasir di suatu ruangan yang terpisah. Selanjutnya yang kedua yaitu pembubuhan cap lunas pada dokumen pengeluaran kas. Untuk menghindari penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali, maka fungsi akuntansi harus membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya. Lalu yang ketiga, pengecekan catatan kas dengan rekening koran oleh pihak independen. Untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi, sistem kas dapat dirancang penggunaan rekening koran bank sebagai alat untuk mengawasi catatan kas perusahaan. Selanjutnya yang keempat yaitu pengeluaran kas melalui cek atau pemindah bukuan. Pembayaran dengan menggunakan cek atas nama dan pemindah bukuan ini dilakukan agar perusahaan memperoleh kepastian bahwa kas yang dikeluarkan ini sampai ke alamat yang dituju. Selanjutnya yang kelima, pengeluaran kas kecil dicatat dengan impress system. Pengeluaran kas yang tidak dapat dilakukan dengan cek dapat dilakukan melalui dana kas kecil yang penyelenggaraannya dengan impress system. Selanjutnya yang keenam, pencocokan fisik kas dengan catatan secara periodik. Hal ini dilakukan untuk mencegah karyawan menggunakan kesempatan untuk melakukan penyelewengan penggunaan kas. Yang ketujuh, asuransi kas di tangan dan dalam perjalanan dari kerugian. Jika terjadi perampokan, perusahaan sebaiknya menutup asuransi untuk menghindari risiko kerugian. Selanjutnya yang kedelapan, kas diasuransikan. Untuk menghindari penyelewengan kas oleh karyawan, maka karyawan tersebut perlu diasuransikan. Yang kesembilan, perlengkapan pengaman kasir untuk mencegah pencurian kas. Untuk menjaga fisik kas yang ada di tangan, bagian kasa harus dilengkapi dengan perlengkapan seperti lemari besi dan mesin register kas. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban nomor cek oleh bagian kasa. Setiap nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa karena bagian ini bertugas untuk mengisi cek. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Di sini terdapat dua, yaitu pengembalian cancel check oleh bank dan tidak ada pengembalian cancel check oleh bank. Jadi di pengembalian cancel check oleh bank, yang pertama ada perusahaan tidak memerlukan kwitansi dari penerimaan pembayaran. Lalu yang kedua, cancel check berfungsi sebagai dokumen pendukung utama bukti kas keluar. Lalu yang ketiga, cancel check diarsipkan sebagai bukti transaksi yang telah dibayar. Jadi, jika bank mengembalikan cancel check kepada perusahaan setelah penerimaan pembayaran mencairkannya, maka perusahaan itu tidak perlu memerlukan kwitansi sebagai bukti pembayaran. Lalu cancel check tersebut akan diperlakukan sebagai dokumen pendukung bukti kas keluar dan bukti arsipkan. Sedangkan yang tidak ada pengembalian cancel check oleh bank, itu perusahaan wajib meminta kwitansi dari penerimaan pembayaran, lalu kwitansi itu menjadi bukti penerimaan pembayaran yang esensial. Setelah itu permintaan kwitansi dilakukan segera setelah cek diterima oleh penerima. Jadi jika cancel check tidak dikembalikan oleh bank, itu maka perusahaan itu akan meminta kwitansi dari pihak penerima pembayaran sebagai tanda bukti penerimaan. Lalu permintaan kwitansi ini dilakukan segera setelah cek dikirim dan diterima oleh pihak penerima dalam sistem pengeluaran kas perusahaan. Lalu keberadaan cancel check yang dikembalikan oleh bank itu berfungsi sebagai konfirmasi pembayaran yang sah, sehingga menghilangkan kebutuhan akan kwitansi yang terpisah. Sebaliknya, jika cancel check tidak tersedia, kwitansi menjadi dokumen pengganti yang esensial dan wajib disertakan sebagai bukti transaksi pengeluaran kas. Jadi di sini kesimpulannya itu, pengembalian cancel check itu menyederhanakan dokumentasi pengeluaran kas. Lalu ketiadaan cancel check mengharuskan adanya kwitansi sebagai bukti alternatif.
Lalu sistem akuntansi pengeluaran kas harus fleksibel terhadap kedua kondisi ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek. Jadi, di sini tuh dibagi menjadi 4 macam. Sistem pengeluaran kas ini tuh dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama sistem pengeluaran kas dengan cek dalam akun payable system, lalu yang kedua sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system, dan yang kedua ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama one time voucher payable system dengan cash basis, yang kedua one time voucher payable system dengan actual basis atau full voucher payable system, lalu yang ketiga itu bulk up voucher payable system. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian alir dokumen sistem pengeluaran kas dengan cek dalam akun payable system. Jadi di sini definisi tersendiri dari ini tuh pencatatan transaksi itu dimulai dari faktur dari pemasok. Lalu dokumen utamanya itu yaitu faktur dan dokumen pendukung. Lalu pada jurnal pembelian ini, faktur dicatat di jurnal pembelian, di mana debitnya itu persediaan, kreditnya itu utang dagang. Jadi persediaan pada utang dagang. Lalu faktur dan dokumen pendukung ini tuh diserahkan ke bagian utang. Lalu pada bagian utang, faktur ini tuh disimpan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Ketika jatuh tempo, dokumen ini tuh diserahkan ke bagian kasa. Pada bagian kasa, eh, ini tuh mengisi cek atas nama pemasok dan minta otorisasi dari atasan terlebih dahulu. Lalu, cek dan dokumen dikirim ke pemasok atau kreditur. Lalu pada jurnal pengeluaran kas, yaitu utang dagang pada kas. Jadi debitnya utang dagang, kreditnya kas. Lalu pencatatan itu dilakukan oleh bagian jurnal. Jadi, pada alur bagan ini tuh menjelaskan dari faktur hingga pembayaran dengan cek. Jadi dibagi menjadi 3 ya, yaitu jurnal, utang, dan kasa. Jadi setiap bagian ini tuh memiliki peran spesifik dalam pengeluaran kas. Penjelasan alurnya itu faktur dari pemasok tadi diterima dan dicatat oleh bagian jurnal, lalu dokumen diserahkan ke bagian utang, disimpan berdasarkan jatuh tempo, saat jatuh tempo dokumen dikirim ke bagian kasa. Lalu bagian kasa membuat cek, minta otorisasi, dan mengirim cek ke kreditur. Lalu transaksi kas dicatat di jurnal oleh bagian jurnal, seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke sistem dana kas kecil. Sistem dana kas kecil adalah sistem pengeluaran kas dalam jumlah kecil yang dapat dilakukan dengan 2 metode. Pertama ada metode fluctuating fund balance system atau saldo berfluktuasi. Saldo akun dana kas kecil selalu berubah-ubah. Untuk pembentukan akun dana kas kecil di debit, untuk pengeluaran akun dana kas kecil di kredit, untuk pengisian kembali sesuai dengan kebutuhan dan kembali di debit. Lalu metode yang kedua ada interest system atau saldo tetap. Saldo tetap sesuai jumlah yang awal ditentukan. Untuk pembentukan di debit dana kas kecil. Untuk pengeluaran tidak dicatat, cukup dikumpulkan buktinya saja. Lalu untuk pengisian kembali sesuai dengan bukti pengeluaran dicatat sebagai beban dan kas. Lalu untuk prosedur umumnya, pembentukan itu berdasarkan kebutuhan direktur keuangan. Lalu untuk pengeluaran atas permintaan pengguna dan wajib disertai bukti. Untuk pengisian kembali pada impres, bukti disimpan pemegang dana. Sedangkan pada fluctuating, bukti diserahkan ke bagian jurnal lalu dilakukan ke bagian utang. Ada pula dokumen yang diperlukan dalam sistem dana kas kecil. Pertama ada dokumen bukti kas keluar, yaitu perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen. Kedua ada cek, alat pembayaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pencairan dana atau pengisian kembali. Kemudian yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil, yaitu formulir yang diajukan pemakai untuk meminta dana dari pemegang kas kecil sekaligus menjadi bukti dari pengeluaran. Selanjutnya yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen pertanggungjawaban memakai dana atas penggunaan kas kecil dilengkapi dengan bukti pendukung.
Lalu yang selanjutnya ada permintaan pengisian kembali kas kecil, yaitu formulir yang dibuat pemegang kas kecil kepada bagian utang untuk mengajukan pengisian dana sesuai dengan sistem yang telah digunakan. Lalu selanjutnya di sini ada catatan akuntansi yang digunakan. Nah, di sini ada 3 catatan, yaitu yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal ini merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas, baik untuk pembentukan maupun pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen ini bersumber dari bukti kas keluar yang telah dilunasi oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada register cek. Register cek ini merupakan buku atau catatan yang digunakan untuk mencatat setiap cek yang dikeluarkan oleh perusahaan, terutama cek yang digunakan dalam pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Dengan adanya register ini, kita dapat memantau arus kas keluar melalui cek secara lebih terstruktur dan akurat. Lalu yang ketiga ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Nah, jurnal ini digunakan secara khusus untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran yang dilakukan melalui dana kas kecil. Jurnal ini biasanya hanya digunakan pada sistem dana kas kecil dengan metode fluctuating fund balance, sehingga setiap pengeluaran dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Oke teman-teman, jadi selanjutnya itu perlu diketahui bahwa ada 5 fungsi utama yang berperan dalam sistem dana kas kecil. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah fungsi kas. Fungsi ini tuh bertanggung jawab di bagian awal dan juga bagian akhir dari proses dana kas kecil. Mereka yang berada dalam fungsi kas itu bertugas untuk mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek tersebut, dan kemudian menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil. Nah, hal ini tuh dilakukan saat pertama kali dana dibentuk. Namun saat dana perlu diisi kembali karena sudah digunakan. Nah, dengan kata lain, fungsi kas ini tuh berperan sebagai pihak yang menyalurkan dana sesuai persetujuan yang berlaku. Lalu yang kedua ada fungsi akuntansi. Fungsi ini tuh bisa dibilang sebagai otak dari sistem dana kas kecil, karena mereka itu mencatat semua transaksi yang terjadi. Nah, tanggung jawab mereka itu termasuk mencatat setiap pengeluaran yang dilakukan dari dana kas kecil, baik yang berhubungan dengan badan operasional maupun persediaan. Lalu yang kedua juga mencatat dana kas kecil yang dibentuk pertama kali. Lalu yang ketiga juga mencatat saat dana diisi kembali, biasanya itu dalam jurnal pengeluaran kasnya. Lalu yang keempat adalah jika perusahaan menggunakan sistem fluctuating fund balance, mereka tuh juga mencatat semua pengeluaran dalam jurnal tersendiri. Lalu yang kelima dan juga nggak kalah penting itu, mereka tuh menyusun bukti kas keluar yang menjadi dasar bagi fungsi kas untuk menerbitkan cek. Nah, disinilah akuntansi itu juga memastikan bahwa semua dokumen pendukungnya itu sudah lengkap dan juga sah. Lalu yang ketiga ada fungsi pemegang dana kas kecil. Nah, inilah orang yang secara langsung itu memegang dana, yang memegang dana menyimpan dana fisik. Nah, tugas utamanya adalah mengeluarkan dana kas kecil sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan. Nah, selain itu, pemegang dana kas kecil juga bertanggung jawab dalam mengajukan permintaan pengisian kembali ketika dana hampir habis. Nah, orang yang menjalankan fungsi ini tuh harus orang yang teliti, lalu jujur, dan memahami betul prosedur pengeluaran kas pengeluaran agar tidak terjadi kesalahan atau penyalahgunaan dana. Lalu yang keempat ada fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Nah, ini adalah fungsi-fungsi di dalam perusahaan seperti bagian pembelian atau bagian umum yang kadang memerlukan dana tunai dalam jumlah kecil, misalnya untuk membeli alat tulis atau bahan habis pakai atau biaya transportasi. Nah, mereka ini bertanggung jawab mengajukan permintaan dana dengan dokumentasi yang lengkap dan memastikan bahwa penggunaan dana itu memang untuk keperluan perusahaan. Lalu yang kelima adalah fungsi intern. Nah, fungsi ini tuh berperan sebagai pengawasan. Tugas mereka adalah menghitung dan mencocokkan jumlah dana kas kecil secara berkala. Nah, serta melakukan pemeriksaan mendadak atau surprise audit kapan saja yang diperlukan. Tujuannya tentu untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dan bahwa dana itu digunakan sesuai dengan prosedur. Nah, dengan pembagian fungsi yang jelas ini, kita tuh bisa memastikan bahwa meskipun jumlahnya kecil, setiap sen dari dana kas kecil itu tetap terjaga akuntabilitasnya. Pengelolaan yang baik dan sistematis itu akan membantu menjaga kepercayaan dan integritas keuangan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian alur prosedur pembentukan dana kas kecil, dimulai dari bagian utang, menerima SK,
membuat BKK berdasarkan SK, lalu mengirimkan SK dan BKK ke bagian kartu persediaan dan kartu biaya untuk diarsipkan serta dicatat ke dalam register BKK. Selanjutnya pada bagian kas, menerima SK dan BKK, mengisi cek, meminta tanda tangan atas cek, mencatat nomor cek pada register BKK, setelah cek diuangkan, memberi cap lunas pada BKK dan dokumen pendukung, selanjutnya mencatat nomor cek pada BKK. Lalu pada bagian pemegang dana kas kecil, menerima cek dari bagian kas, menguangkan cek ke bank, dan menyimpan uang tunai hasil pencairan cek. Selanjutnya yang terakhir bagian jurnal, menerima SK dan BKK, dan mencatat data ke dalam register cek. SK sendiri yaitu surat keputusan dan BKK bukti kas keluar. Selanjutnya pada bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil yang jurnalnya yaitu dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Selanjutnya pada bagian jurnal mencatat pengeluaran kas yang jurnalnya yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Jadi di sini tuh pertama kita itu menggunakan sistem Impress, di mana dana kas kecil ini tuh dicatat hanya saat ada pertanggungjawaban. Lalu dokumen yang digunakan meliputi formulir PPKK, BPKK, dan dokumen pendukung transaksi. Selanjutnya, untuk metode fluctuating fund balance, saldo kas kecil berupa sesuai pemakaian dan pencatatannya dilakukan langsung ke buku besar. Jadi tidak seperti sistem Impress yang hanya dicatat saat replenishment. Lalu untuk pencatatan akuntansi saat pembentukan dana kas kecil, jurnalnya itu adalah dana kas kecilnya di debit dan BKK yang akan dibayar itu di kredit. Lalu kemudian saat ada pengeluaran, kita catat biaya-biaya yang muncul sebagai debit dan mengurangi dana kas kecil di sisi kredit. Lalu saat pengisian kembali, kita mendebit dana kas kecil dan mengkredit kas atau BKK yang akan dibayar, tergantung metode yang digunakan. Terakhir, pencatatan itu sebaiknya dilakukan secara berkala, baik harian atau mingguan. Jadi semua dokumen harus dicap lunas sebagai tanda sudah bayar, lalu disimpan sebagai arsip pertanggungjawaban. Gitu. Kita fokus ke bagian bagan. Jadi bagan ini tuh menggambarkan alur permintaan dan pertanggungjawaban kas kecil. Jadi proses itu dimulai dari pemohon yang mengajukan permintaan kas kecil dengan melampirkan dokumen pendukung seperti nota atau faktur. Lalu permintaan ini tuh kemudian diperiksa dan disetujui oleh atasan langsung atau pihak yang berwenang. Setelah disetujui tadi, petugas kas kecil itu mencairkan dana kepada pemohon. Setelah dana digunakan, pemohon itu harus segera menyusun laporan pertanggungjawaban yang lengkap dengan bukti transaksi. Lalu laporan ini tuh kembali diperiksa terlebih dahulu dan jika valid akan dicatat oleh bagian keuangan atau akuntansi. Jadi alur ini tuh penting untuk memastikan bahwa pengeluaran kas kecil tercatat dengan rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini tuh juga bagian dari kontrol internal agar penggunaan dana operasional tetap efisien dan transparan. Kalau cukup seperti itu, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, bagian alir dokumen one time voucher payable system dengan cash basis. Dalam voucher payable system cash basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan atas bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur jatuh tempo. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut: persediaan sekian, lalu bukti kas keluar yang akan dibayar sekian. Lalu bagan alir dokumen one time voucher payable system dengan accrual basis. Dalam voucher payable system accrual basis, pencatatan transaksi pembelian didasarkan pada bukti kas keluar yang dibuat pada saat faktur dari pemasok oleh bagian utang dari bagian pembelian. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian jurnal
dengan jurnal sebagai berikut: persediaan sekian, lalu bukti kas keluar yang akan dibayar sekian. Selanjutnya, bagian alir dokumen build up voucher payable system. Dalam sistem ini, satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Build up voucher payable system digunakan jika perusahaan melakukan pembayaran kepada krediturnya secara periodik. Misalkan perusahaan membuat perjanjian dengan para pemasoknya untuk melakukan pembayaran utangnya pada tanggal 1 setiap bulan untuk pembelian yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam jangka waktu sejak tanggal 2 sampai dengan tanggal 30 bulan sebelumnya. Bukti kas keluar dibuat oleh bagian utang untuk mencatat faktur yang diterima dari pemasok dalam jangka waktu tertentu. Pada saat pembayaran yang dijadwalkan, bagian utang menjumlah rupiah faktur yang dicatat dalam bukti kas keluar. Kemudian mencatat bukti kas keluar tersebut dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Selanjutnya, prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Bagian alir prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil dengan impres sistem dilukiskan pada gambar di samping. Bukti kas keluar dicatat di dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya sekian, beban administrasi dan umumnya sekian, beban pemasarannya sekian, lalu bukti kas keluar yang akan dibayar sekian. Aliran dokumen selanjutnya dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance sistem tidak berbeda dengan yang dilukiskan pada gambar di samping. Dalam sistem dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system, bagian utang mencatat bukti kas keluar di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Dana kas kecil sekian, bukti kas keluar yang akan dibayar sekian. Baik, sekian pemaparan yang sudah saya dan teman saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.